Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak semua. Kita berjumpa kembali bersama Pak Niko di sini di bab yang ketiga, yaitu tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Kemarin kan kita sudah belajar nih di klasifikasi makhluk hidup. Nah, ternyata benda yang tidak hidup yang dengan ciri-cirinya yang masing-masing ya. Kemarin kita sudah membedakan. Nah, ternyata perlu juga kita klasifikasikan. Untuk apa? Biar kita lebih mudah mengenalnya, biar lebih efisien dan efektif di dalam penamaannya. Oke, kita akan belajar di klasifikasi materi, kemudian pemisahan campuran dan perubahan materi. Yuk kita simak barengnya. Klasifikasi materi yang perlu kita ketahui. Materi itu maksudnya apa? Serta unsur senyawa dan campuran. Nah, materi itu artinya apa? Di sini adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Itu artinya materi. Jadi semua benda di alam semesta ini disebut materi ketika punya massa dan ada menempati ruang. Kemudian dibagi menjadi 3, benda padat, cair, dan gas. Kamu bisa merasakan secara indrawi ya, benda padat itu yang nampak padat, rapat. Kemudian benda cair, contohnya air dan gas, udara di sekitar kita. Kemudian perubahannya ada mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Ya, ini harus tahu ya. Nah, di sini sifat benda, setiap masing-masing benda itu memiliki sifat yang masing-masing. Padat itu berarti dia rapat, cair itu agak renggang, gas itu sangat renggang partikelnya. Kemudian padat itu kokoh, dia tidak menyesuaikan bentuk wadahnya, sedangkan cair dan gas sama dengan wadahnya. Sedangkan untuk volumenya padat tetap, cair tetap, gas gampang berubah. Nah, untuk perubahannya ini SD pernah kita pelajari ya di saat praktikum, mencair, menguap, kemudian mengembun ya, dengan prosesnya masing-masing kita harus tahu ya. Kemudian nah ini unsur senyawa dan campuran. Nah, ini kamu harus mengetahui bahwasanya materi itu ada zat tunggal itu satu dan ada campuran. Nah, zat tunggal itu ada unsur sama senyawa. Sedangkan campuran itu ada yang homogen dan heterogen. Homo sama, hetero beda. Jadi homogen itu sudah menyatu, sedangkan heterogen itu masih bisa dibedakan penyusunnya. Yang perlu kamu ketahui tentang unsur adalah dia adalah zat tunggal yang sudah paling kecil, tidak dapat diuraikan menjadi bentuk yang sederhana. Terakhir ya, zat tunggal. Ada unsur tunggal, ada molekul unsur. Kita lihat contohnya. Unsur tunggal adalah aluminium atau biasa disebut Al, aurum atau emas, argentum, Ag. Itu nanti penamaannya 2 huruf seperti itu. Kemudian molekul unsur, contohnya hidrogen H2, ada 2 berarti dia molekul. Cl2, klorin itu molekul unsur. Iodin I2, nitrogen N2 yang terdiri atas lebih dari 1 atomnya itu disebut molekul. Jadi kalau Ag tok berarti unsur tunggal. Kalau Ag2 berarti dia molekul unsur ya gitu ya. Oke, kemudian penulisan lambang unsur. Jadi makhluk hidup kan sama, kemarin kita mempelajari tentang penamaan ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Unsur pun sama. Di sini jelas harus menggunakan huruf kapital. Kemudian 2 huruf kalau disingkat. Kemudian seperti ini ya, ada nama Latin, wajib Latin, dan nama Indonesianya ada gitu, ada lambangnya. Oke, kemudian sifat-sifat
unsur logam, non logam, dan semi logam. Logam itu bisa dikatakan kita sering ketemu setiap hari ya. Kalau non logam pun sama, plastik itu non logam. Kalau logam besi, nikel, baja, dan sebagainya. Kalau semi logam itu yang tengah-tengah. Oke ya. Nah, ini disebut dengan tabel periodik unsur. Besok kamu ketika SMA akan belajar lebih detail tentang ini. Kalau SMP minimal kamu tahu ya tentang sistem periodik unsur. Ada yang membedakan antara sifat dan karakter di dalamnya sehingga dia masuk ke golongan-golongan, itu ada baris dan kolomnya masing-masing. Oke. Kemudian di sini kalau senyawa itu masih bisa dibedakan ya, masih bisa diuraikan melalui pemisahan kimia. Contohnya berarti dia terdiri atas minimal 2 unsur, N sama H, jadi NH2. Berarti ada unsur N sama hidrogen, nitrogen, dan nitrogen. N-nya ada 1, hidrogennya ada berapa? 3 NH3 ya. Seperti itu. Jadi terdiri atas minimal 2 unsur. H2O, H-nya ada 2, O-nya ada 1. Sifat senyawa terdiri atas 2 minimal unsur, memiliki sifat yang berbeda dengan unsur penyusunnya, kemudian dapat diuraikan lagi, penyusunnya memiliki perbandingan tetap, dan pembentukannya memerlukan dan melepaskan energi. Oke ya, ada senyawa organik dan anorganik. Organik itu mengandung karbon, anorganik itu tidak mengandung karbon. Nah, yang campuran adalah materi yang tersusun atas 2 zat atau lebih tetapi masih memiliki sifat zat penyusun. Intinya beda ya antara senyawa dan campuran. Ciri-ciri campuran minimal 2 zat, memiliki sifat zat penyusunnya, tidak memiliki komposisi tetap, berubah-ubah ya, dan penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Contohnya di sini ada homogen dan heterogen. Oke, seperti itu. Homogen, heterogen. Homogen itu sama dengan heterogen itu beda, masih bisa dibedakan. Kalau homogen air dengan sirup, air dengan gula, ketika bercampur sudah susah dibedakan. Kalau heterogen air dengan pasir, itu masih kelihatan tuh, air sama pasir, air sama minyak ya. Nah, di campuran heterogen itu ada suspensi dan koloid. Kalau heterogen itu larutan ya. Di sini ada juga berdasarkan sifatnya larutan dibedakan menjadi 3. Ada asam, basa, dan garam. Asam itu kecut, basa itu pahit, garam itu asin secara rasa. Kalau dari pH-nya asam itu di bawah 7, basa itu di atas 7, garam itu tengah-tengah di pas 7. Jadi ada 1 sampai dengan 14 untuk pH. Indikator asam basa ada yang alami sama buatan. Alami itu buah-buahan, ada pewarna alami yang bisa mendeteksi indikator asam basa, ada kertas lakmus. Kalau yang buatan ya, ada kertas lakmus dan phenolphthalein. Oke. Di sini sedangkan pemisahan campuran yang terakhir nih, ada filtrasi atau menyaring, kemudian sentrifugasi itu pemisahan dari alam berupa residu minyak bumi gitu ya. Kemudian distilasi, disuling, kromatografi, pemisahan warna, sublimasi, evaporasi, dan atraksi magnetik. Oke. Seperti ini filtrasi kita saring dengan kertas saring, sentrifugasi itu dengan metode pemisahan, padatan sangat halus dengan jumlah campuran sedikit dengan campuran heterogen, itu sentrifugasi ada putarannya, destilasi atau penyulingan air suling, kemudian kromatografi pemisahan warna,
Sublimasi seperti ini, metode pemilihan campuran didasarkan pada campuran yang memiliki satu zat yang disebut yang dapat menyublim, sublimasi. Evaporasi itu penguapan, dan atraksi magnetik itu metode pemisahan campuran yang didasarkan pada sifat kemagnetan. Kemudian di perubahan materi itu ada secara kimia dan fisika. Kalau fisika itu secara fisik, kalau kimia itu melewati serangkaian proses kimia. Nah, kalau fisika itu perubahan warna, rasa, bau. Kalau kimia itu ada prosesnya. Seperti itu, sampai ketemu di bab yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.